Kata orang, proses lebih penting daripada hasil. Masa sih? Tapi kalau soal sekolah kan, yang penting orang tua kita lihat nilai rapor kita bagus. Udah cukup kan? Konsep kuno inilah yang perlu kita berantas. Yuk, sama-sama kita belajar cara mengubah mindset lewat game. Halo rekan guru, ketemu lagi dengan saya dan episode baru di gamifikasi. Di sekolah, kita kenal banget dengan yang namanya nilai. Ini nih yang dikejar-kejar anak sampai kadang harus bergadang sebelum ulangan atau bahkan sampai mencontek supaya nilainya memuaskan. Bagi siapa? Bagi orang tuanya. Kok orang tuanya? Iya, yang membuat nilai itu seakan penting sekali itu orang tua. Anak-anak, terutama anak SD, belum dapat gambaran bahwa nilai itu penting untuk kuliah, penting untuk kerja. Jadi yang dikejar adalah bagaimana supaya mendapatkan nilai, bukan supaya dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, karena itu penting bagi murid-murid untuk mencintai prosesnya juga, agar mereka merasakan perubahannya dari tidak bisa menjadi bisa. Apa yang bisa kita contek dari game soal ini? Ada satu yang selalu ada di game. Sistem level. Di game, kita bisa mengumpulkan poin pengalaman atau experience point, XP, dan pada saat mencapai jumlah tertentu, kita bisa naik level. Semakin tinggi levelnya, semakin keren rasanya kita, karena kita bisa menghadapi lebih banyak tantangan yang lebih berat dengan kemampuan yang lebih baik. Experience point ini dapat dari mana? Biasanya dari melakukan hal kecil berulang-ulang, istilahnya grinding. Dan itu lakukan terus-menerus berulang-ulang. Kalau di kelas, apa yang bisa kita grind? Kita bisa ulang terus-menerus. Contohnya latihan soal, membaca teks di buku, itu semua bisa kita lakukan biasanya karena disuruh. Dan biasanya juga kita malas melakukan karena kenapa? Seperti video sebelumnya, kita tahu bahwa kalau tidak ada hadiah atau tujuan yang jelas, kita tidak termotivasi. Coba kalau setiap kita melakukan hal membosankan ini, kita melakukannya karena kita tahu kita akan mendapatkan XP, kita akan mendapatkan kemampuan yang lebih baik menjadi lebih jago dalam materi itu. Dan secara eksplisit juga ada angkanya. Maka kita mau untuk mengulangi hal tersebut berulang-ulang. Ini sistem yang bisa kita lakukan di kelas. Pertama, bagi pelajaran ke dalam potongan-potongan dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Potongan-potongan itu kita bisa sebut sebagai level. Nah, semua anak mulai dari level 1. Tujuannya memang kalau anak belum siap, jangan lanjut dulu. Ingat, kecepatan belajar anak-anak itu berbeda-beda. Kemampuan pemahamannya juga berbeda-beda. Ini yang disebut dengan mastery learning alias belajar tuntas. Yang ada sekarang adalah saat anak belum benar-benar memahami, guru sudah maju ke topik selanjutnya. Mastery learning ingin agar semua anak bisa maju kalau sudah siap dengan topik selanjutnya yang lebih tinggi, walaupun dia tertinggal belakangan. Jadi pondasinya sudah kokoh dulu agar di pelajaran selanjutnya dia siap. Guru lebih baik fokus pada beberapa anak ini yang tertinggal dengan memberikan penjelasan intensif dan lebih fokus daripada fokusnya melebar ke semua anak, padahal anak-anak lain ini sudah bisa tanpa perlu dibimbing. Bicara soal bimbingan ini, kita perlu memberikan feedback yang tepat. Seperti apa sih feedback yang tepat? Kita lanjut nanti ke video selanjutnya. Sampai di sini dulu. Sekarang jangan lupa like, subscribe, komen pendapat kalian soal metode ini, dan share ke rekan-rekan guru lain. Dan seperti biasa, selamat belajar, semangat mengajar.